Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Topan Luar Biasa. Saya sapa dulu ya teman-teman di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya melimpah dan lancar bisnisnya. Dan mudah-mudahan selalu bahagia. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kolam ya, kolam yang telah berisi ikan. Kemarin kan saya jelaskan mengenai bagaimana membuat kolam ya kan, ada kolam tanah, kolam terpal dan kolam semen ataupun permanen. Nah, kalau untuk pemula yang kurang mungkin modalnya bisa memakai kolam seperti ini ya, seperti yang saya buat ini, yaitu kolam terpal dengan bahan pertama yaitu kita harus mempunyai kayu ataupun papan ya yang bisa untuk dindingnya supaya tahan, dan kemudian setelah itu baru kita rancang berapa meter yang mau kita buat. Nah, salah satu contohnya misalnya 2 kali 3, 1 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 5 dan lain sebagainya. Nah, untuk terpal ya, terpalnya disesuaikan saja. Kalau kualitasnya lebih bagus mungkin harganya mahal. Nah, ini kualitas saya ya merakyat lah. Untuk kolam terpal ya, saya menggunakan papan atau kayu, diameternya 120 kali 120 ya. 1 kali 1 lah anggaplah. Nah nih jadi bisa kita buat mudah ya, kita ukur saja kayunya dan terpalnya. Nah misalnya 1 kali 20 terpalnya berapa gitu kan, lebihkan saja. Misalnya 2 kali 2 belinya. Kenapa 2 kali 2? Karena nanti kalau pas 1 kali 20 dia tuh nanti nggak pas, kita pasang kurang ya, kurang bahan nanti. Tapi kalau 2 kali 2 maka akan lebih, dan nanti kadar airnya pun bisa kita ukur berapa banyaknya. Oke. Nah, ini yang papannya. Tapi kemarin tuh ada bekas buat kandang ya. Ini sisa dari buat kandang ya, kayak kandang ayam kemarin. Jadi saya inisiatif memakai bahan yang ada di rumah. Nah, ini tuh. Nah, kemudian apa saja selain terpal dan kayu, kita usahakan harus menyediakan pipa paralon. Tuh pipa paralon nih, tuh kan ada pipa paralonnya. Kenapa harus pipa paralon? Nanti seandainya kita mau ngurangi air ya, ataupun istilahnya mau nyortir ikan, jadi tinggal cabut saja, mudah. Nah, dicabut itunya, kita cabut ke atas, maka nanti airnya akan ngalir langsung. Jadi tidak perlu pakai jet pump ataupun mesin air gitu, karena mengurangi daripada listrik. Nah, ini contoh daripada pipa paralonnya. Sebelum dipasang terpal, usahakan posisi tanah itu sudah dirapikan ya. Rapikan, kemudian lebih rendah yang dekat paralon. Tujuannya apa? Kalau seandainya sama tingginya, maka air tersebut tersisa nanti kalau seandainya kita kurangi ataupun kita kuras. Nah, itu kan contohnya.
Setelah kita rapikan, maka kita sediakan paralon dan elbow. Nah, elbow itu tujuannya kita tancapkan nanti di paralonnya itu supaya dia bisa tegak berdiri. Kemudian terpal kita pasang, ya. Terpal kita pasang. Setelah terpal kita pasang, maka bisa kita gunakan ataupun airnya kita isi. Itulah kira-kira saudaraku. Cara melubangi dari elbow supaya bisa nancap dia itu pipanya, maka sedikit saja ya diambil dari tengah, kita iris ya, kita iris. Tapi jangan terlalu lebar supaya bisa nancap elbownya. Nih yang sudah jadi. Sudah jadi. Salah satu. Ini saya cabut ya, saudaraku ya. Bismillah. Nanti itu airnya keluar tuh. Oh, tuh. Kan itu bolong, posisinya bolong nih. Nih. Posisinya bolong supaya apa? Supaya air itu keluar. Di sini nih elbow nih. Ini elbow. Ya, kan nanti air keluar ke sana tuh. Tancap lagi. Kuat ya. Tuh airnya keluar ke sana. Karena di situ pun ada pipa juga ya. Pipa ke saluran ke sana. Buat L-nya dia. Itulah cara buat kolam menggunakan terpal. Kemudian setelah jadi, apa langkah selanjutnya ya? Setelah selesai maka kita isi air saja. Tadi kan sudah diisi air nih. Kalau mau masukkan ikan ataupun melihara ikan, usahakan air tersebut yang dari sumur bor atau sumur galian ataupun pam simas ya, kita inapkan ya, kita inapkan selama 3 atau 4 hari supaya pH airnya bagus. Nah, baru bisa kita isi ikannya. Nah, inilah seperti salah satu contoh yang saya isi ikan. Ini isi ikan lele nih. Tuh. Sama, ini paralon ini kemari nih. Nah, ini kan paralon juga yang saya tanam yang L-nya ya. Nggak perlu dilem ya, nggak usah dilem karena sudah rekat dia dengan tanah. Tuh. Nah, kemudian seandainya nanti penuh ya kan, kalau masuk bibit kecil, nah di atas sini, misalnya di atas sini kan penuh nih, nanti supaya ikannya tidak keluar, tutup aja sama jaring ya, jaring ikan ataupun apa kira-kira yang bisa ikan itu tidak keluar ya. Di sini yang kasih jaring ataupun kasih yang kira-kira air itu bisa keluar, tapi ikan tidak bisa keluar. Nah, tuh. Ikan yang sudah mulai lapar, maka kita coba kasih pakan. Bu, ambilin pakannya, Bu. Saya masukkan ke kolam ya. Ini ikan lele. Nah, ini saya kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan apa enggak nih? Oh, tuh. Lelenya nih. Pesan saya, ketika buat kolam ya harus sabar. Jangan buru-buru supaya hasilnya bagus. Dan kemudian ikan yang sudah mulai besar ini.
Kalau lele cepat besar, ya, hidupnya pun lebih kuat ketimbang ikan-ikan yang lainnya. Ya, itulah kira-kira tentang kolam saya yang saya buat. Nah ini juga nila nih, nila kita kasih makan coba. Itu mau nih, kasih makan tuh. Itu mau makan. Nila merah. Nah, rupanya saudaraku, air dari limbah air ini, hasil ternak ikan ini bisa untuk menyirami dari tanaman. Oh tuh kan, ini cabai udah lama ini, masih ada ini sisa-sisanya, tapi masih buah. Kenapa? Karena kita siram. Yo, kita siram walaupun nggak kayak dulu, ya kan? Kalau udah berumur, udah lama, tapi tetap saya siram masih aja buah nih. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa minta dukungannya dengan nonton sebanyak-banyaknya video ini. Tonton bolak-balik nggak apa-apa, karena gratis, ya kan? Kemudian subscribe, like, dan komen. Jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih banyak-banyak rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikan nila.